Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini dengan Pak Yanto di channel Petani Sukses. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu, tak kurang suatu apapun. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video bagaimana caranya kita mengurangi kelembaban pada tanaman cabai kita. Namun sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi para petani. Seperti sudah kita ketahui, bulan ini November 2020, curah hujan begitu tingginya. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita akan mengantisipasi agar tanaman cabai kita tidak terserang penyakit cendawan ataupun penyakit jamur yang bisa menyerang baik itu akar, batang maupun daun, bahkan bisa menyerang di buah cabai kita atau istilahnya padek. Ini adalah tanaman cabai saya yang berumur 1 bulan lebih 5 hari, dan kebetulan ini belum saya kurangi daun-daunnya. Untuk mengurangi daun-daunnya yang perlu kita perhatikan di sini adalah usahakan di saat daun sudah kering ataupun embun sudah hilang dan sebelumnya tidak terjadi hujan. Jika kita mengurangi daun ataupun tunas yang tidak produktif di saat masih basah, maka luka yang terjadi yang diakibatkan oleh pelembaran itu tidak kunjung kering dan bisa mengakibatkan spora masuk ke dalam jaringan kulit pohon cabai kita. Ini adalah tanaman cabai saya. Kebetulan ini lahannya bekas cabai ataupun tanaman yang kedua, dan orang mengatakan ini lahan janda. Namun alhamdulillah ternyata pertumbuhannya lumayan bagus, dan saya tidak menambahkan pupuk kimia di sini karena setelah pohon cabai yang pertama habis, kemudian saya cabuti dan saya istirahatkan selama 1 bulan. Kemudian lahan sebelum saya tanami, saya semprot dulu pakai pupuk organik. Pupuk organik dari kotoran hewan, yaitu kotoran kelelawar dan urin kelinci. Dan juga saya tambahkan empon-empon sebagai bahan untuk pestisida alami. Itu saya mix, saya fermentasi, dan hasilnya seperti ini. Bagi rekan-rekan para petani, mari kita menggunakan pupuk ataupun pestisida organik karena aman untuk kesehatan kita dan lingkungan kita, dan juga bisa mengurangi pengeluaran kita dalam bercocok tanam karena bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat pestisida organik itu bisa kita peroleh di lingkungan sekitar kita secara gratis. Kalau itu beli tidaklah mahal. Seperti sudah saya kemukan di depan, untuk mengurangi kelembapan udara di sekitar pohon cabai saya dengan cara mengurangi daun-daun yang sudah tua dan tunas-tunas yang kurang produktif. Ini akan membawa keuntungan bagi kita para petani cabai, di mana udara di sekitar pohon cabai kita tidak menjadi lembab, dan itu bisa mengurangi tumbuhnya cendawan ataupun jamur di pohon cabai kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kita mengurangi daun yang sudah tua, keuntungannya adalah makanan ataupun unsur hara yang diserap oleh akar itu terkonsentrasi ke atas. Jadi pertumbuhan tanaman akan lebih cepat,
pembungaan juga akan lebih cepat dan pembuahan juga akan lebih cepat. Itu adalah keuntungan yang kedua. Kemudian keuntungan yang ketiga, kita bisa menghemat biaya pemakaian pupuk ataupun pestisida karena sasaran semprot kita, sasaran spray kita bisa tepat mengenai sasaran, tidak terhalang oleh daun-daun yang sudah tua. Itulah keuntungan kita merempeli daun-daun yang sudah tua dan ranting-ranting yang tidak produktif. Kemudian keuntungan selanjutnya, sinar matahari bisa masuk ke dalam sela-sela tanaman, jadi pertumbuhan tanaman akan lebih normal dan akan lebih sehat. Ini bukan hasil dari potong pucuk ya, ini memang sengaja saya sisakan 2-3 batang percabangan untuk memaksimalkan pembuahan ataupun buah yang dihasilkan oleh pohon cabai tersebut. Jangan lupa untuk perempelan daun itu sebaiknya jangan membuang sembarangan tempat. Ini harus kita masukkan ke dalam wadah, kita buang jauh dari tanaman kita agar bila ada penyakit seperti ini, penyakit bercak daun, tidak menular ataupun merembet ke dalam tanaman yang lainnya. Ini sangat berbahaya sekali karena jika ini menyerang daun kita, maka nantinya bisa menular ke dalam buah cabai. Bisa kita lihat ya, hasilnya seperti ini. Pohon akan terlihat lebih rapi, sinar matahari bisa masuk ke sela-sela pohon, dan itu akan mengurangi kelembapan dan akan mengurangi penyakit yang ada dalam pohon cabai yang kita tanam. Ini juga akan mengurangi kita dalam pemakaian pestisida karena kalau kita menyemprot bisa langsung terkena sasaran, tidak terhalang lagi oleh daun-daun yang tua maupun ranting yang tidak produktif. Itulah cara saya mengurangi kelembapan yang ada di sekitar pohon cabai saya, sekaligus bisa mengurangi hama pengganggu tanaman. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam bertani, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.